Semoga emosi-emosi dan juga ekspresi-ekspresi yang telah Allah titipkan pada diri kita ini mampu kita kelola dengan baik. Ini kita sampai di pembahasan emosi atau ekspresi yang kedua, yakni infialul ghadab, amarah. Yu'tabarul ghadabu minal ahad an-nafsiyah allati tazra'us syurur. Kemarahan dianggap sebagai salah satu celah psikologis yang melahirkan banyak keburukan. Kenapa? Karena kemarahan itu yu'addi ila ta'tilil fikri wa fuqdani qudratil hukmi sahih. Karena mengakibatkan terhentinya pemikiran serta hilangnya kemampuan untuk mengeluarkan penilaian yang benar atau mengendalikan peristiwa yang terjadi. Ini kalau orang marah ya. Maka memang ketika orang marah itu logikanya atau pemikirannya itu memang berhenti sejenak. Ataupun kalau tidak berhenti secara keseluruhan, paling tidak fungsinya terganggu, tidak maksimal ketika seseorang marah itu. Ini memang manusia memiliki logika dan perasa. Ketika salah satu di antara keduanya ini dominan, maka yang lain akan melemah. Memang betul bahwasanya logika tidak bisa berdiri sendiri. Sebagaimana rasa pun juga atau emosi tidak bisa berdiri sendiri. Keduanya harus saling bekerja sama. Tetapi ketika salah satunya keluar dari batasannya, ini akan jadi masalah. Kadang orang terlalu logika gitu kan, terus mengesampingkan rasa, atau orang terlalu terbawa rasa dan mengesampingkan logika. Ini juga kurang tepat. Nah, dikatakan pula bahwasanya pada umumnya kalau laki-laki itu lebih dominan logikanya. Kemudian kalau wanita itu lebih dominan perasaannya, emosinya. Itu memang ya secara keumuman memang demikian. Tentu ini juga mengandung hikmah. Baik, berikutnya, bahaya yang timbul dari kemarahan ini juga harus diatasi. Ini dengan mengendalikan gejolak emosi saat ledakan amarah terjadi. Ini kita harus sadar nih, ketika ledakan amarah itu terjadi, di saat itu pula kita harus berusaha semampu mungkin untuk mengendalikan gejolak emosi tersebut. Karena kalau terus dilepaskan, nanti yang akan kalah pasti adalah logikanya. Nah, pengendalian gejolak emosi ini nanti akan dapat mengembalikan kesadaran manusia dan membuatnya mampu berpikir dengan benar, sehingga tidak terjerumus baik dalam perkataan ataupun perbuatan buruk yang nanti akan disesali. Jadi memang kalau kita tidak mengendalikan ketika marah, nanti ujung-ujungnya akan menyesal karena kita melakukan perbuatan serta mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak seharusnya. Jadi harus segera itu dikembalikan kesadarannya. Di samping itu, dengan mengendalikan emosi marah tadi, ini juga mampu menjaga keseimbangan tubuh sehingga tidak mengalami ketegangan yang diakibatkan oleh peningkatan energi vital. Karena biasanya ketika orang marah itu livernya atau hatinya itu mengeluarkan gula dalam jumlah yang berlebih. Iya. Selain itu, jantung juga akan memompa darah dengan sangat cepat. Jadi ini berbahaya ini ya. Makanya orang marah itu kan penuh tenaga ya.
Karena jantungnya memompa darah dengan cepat, kemudian nafasnya, paru-parunya itu akan memasuk udara dengan cepat juga. Kan gula itu juga bisa jadi energi ya. Kan kalau orang tidak dikelola gulanya itu kan tidak banyak gerak, biasanya ya hasilnya adalah gula darah tinggi kadar gulanya. Orang-orang naik gunung itu biasanya kan pakai apa? Bawa gula merah. Ya, mudah dicerna. Nah, ketika orang marah itu juga melepaskan itu, banyak melepaskan kandungan gula sehingga tenaganya berlebih. Yang tadinya nggak kuat ngangkat kursi gitu kan, ketika marah tenaganya, jadi ototnya tuh tiba-tiba ini kan semuanya lah. Kalau di film-film kayak Hulk gitu ya. Oh, berarti dia diabetes ya? Sampai hijau. Kulitnya jadi hijau. Kan kuning lagi. Liver mah kuning. Iya. Kita lanjutkan. Nah, dengan mengendalikan ketegangan ini, seseorang juga tidak terdorong untuk melakukan tindakan-tindakan yang agresif. Karena tenaganya berlebih itu, memang orang akan cenderung melakukan hal-hal yang sifatnya agresif. Seperti menyakiti, melukai, apalagi menghancurkan, gitu. Yang semuanya sumber utamanya adalah kemarahan. Makanya Imam Al-Ghazali itu dalam Kimia Sa'adah itu menganalogikan jiwa manusia itu seperti sebuah kerajaan, sebuah wilayah kerajaan besar yang disebutkan bahwasanya hati itu adalah raja, kemudian akal, logika itu adalah wazir, penasehatnya, yang memberikan pertimbangan-pertimbangan. Kemudian amarah, angkara murka itu adalah tentaranya. Jadi tentara itu kalau dikendalikan ya merusak kan. Makanya di mana-mana itu militer kalau dikendalikan nanti bisa ambil alih dia. Apa? Misalnya kudeta militer. Nah ini orang kalau dikuasai amarah sebenarnya sedang terjadi kudeta militer, kudeta hati. Siapa dulu kudeta hati? Ya, karena hati yang posisinya adalah raja itu digulingkan dia. Wazirnya dan juga rajanya, akal, logika serta hatinya itu digulingkan oleh tentara ini tadi, kemarahan ini. Tapi sebuah kerajaan kalau tidak punya tentara berupa kemarahan ini juga akan lemah, ya, tidak bisa melindungi dirinya. Kemudian ketika kita tidak menghadapi orang lain dengan tindakan agresif dan berperilaku baik terhadap orang lain dengan penuh ketenangan dan keseimbangan, hal ini akan dapat menghilangkan kebencian dan juga perselisihan serta menumbuhkan persahabatan dan cinta di antara manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Fussilat ini ya. Quran surah Fussilat ayat 34 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim." Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Jadi jangan terbawa emosi marahan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka tiba-tiba orang yang antara dirimu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia, teman yang sangat hangat. Gara-gara tadi mampu mengendalikan amarah, yang tadinya bermusuhan kemudian jadi teman yang sangat dekat. Gitu. Kalau kita mampu mengendalikan amarah kita. Selain ayat ini, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah Asy-Syura ayat 37. Allah berfirman,
walladzina yajtanibuna kabiral ismi wal fawahish wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Dan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah hum yaghfirun, mereka itu mengampuni, memaafkan. Ini ada model orang yang bisa mengendalikan amarahnya itu ketika orang lain berbuat salah, mereka bisa mengampuni, mereka bisa memaafkan. Ini sebenarnya kan ayat seperti ini kan memotivasi orang untuk mengendalikan amarahnya. Disebutkan juga bahwasanya emosi marah atau amarah itu bersifat panas. Ada nggak orang marah kedinginan? Ya, karakternya adalah panas, kasar, tetapi memalukan kalau sudah reda. Ya benar ya. Ya, tapi satu yang dibanggakan. Nah, meskipun demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meniadakannya, tidak menghapuskannya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkan emosi tersebut sebagai mekanisme pertahanan, sebagai respon ketika ada ketidakadilan atau ancaman yang datang. Jelas di sini ya, ini fungsinya. Jadi emosi marah ini merupakan salah satu bentuk mekanisme pertahanan diri, bisa merespon ketika ada ketidakadilan atau ancaman datang. Dan disebutkan juga dalam pembahasan ilmu psikologi Islam bahwasanya marah itu merupakan energi vital yang bergerak dengan sangat cepat. Jadi memang marah itu memberikan energi secara instan, tiba-tiba gitu, cepat sekali. Kalau diarahkan dengan benar, ia akan menjadi keberanian dan pembelaan hak-hak yang harus dilindungi. Kayak orang ketika kehormatan keluarganya, kehormatan agamanya dilanggar, dia marah itu akan memberikan kekuatan yang sangat cepat dan sangat besar. Beda sama orang yang tidak punya emosi amarah, ya. Kehormatan dirinya, keluarganya dan agamanya diinjak-injak, ya diam saja, nggak punya tenaga. Tetapi kalau dilepas liar, ia menjadi racun mental yang memadamkan akal, merusak hubungan sosial, serta memperkeruh jiwanya sendiri. Ini kalau dilepaskan dengan liar. Jadi apa itu setelah dilepaskan dengan liar? Jadi racun mental. Racun. Iya, merusak hubungan sosial dan pada akhirnya ya merusak atau memperkeruh jiwanya. Ini kalau dilepas liar. Berarti marah itu juga bisa dikatakan sebagai bahan bakar yang perlu diberikan kendali. Allah tidak memerintahkan untuk mematikan amarah secara keseluruhan, tapi Allah memerintahkan kita untuk mengendalikan. Kapan kita harus melepasnya? Kapan kita harus mengekangnya? Intinya adalah boleh ya. Amarah itu boleh, tetapi tetap harus tunduk di bawah nilai-nilai iman, nilai-nilai etika atau adab. Nah, nanti di antara fungsinya juga atau hikmah kenapa marah itu ada dalam diri kita, karena marah juga bisa menjadi pendorong untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi kemarahan yang timbul karena melihat kemaksiatan ini kan jadi cerminan iman kan. Kemudian juga bisa mendorong seseorang untuk ayo lakukan ini, kerjakan ini, jangan sampai kalian ketinggalan dan seterusnya, nanti rugi ya.
Tadi dampak negatifnya tadi mematikan akal ya, kemudian menimbulkan perilaku yang agresif dan penyesalan, dan juga bisa mengganggu kesehatan kalau secara fisik, kesehatan fisik dan mental sih sebenarnya. Jadi kalau orang marahnya sudah kronis, itu biasanya ya apa? Tekanan darah tinggi, stres, kemudian masalah jantung. Jadi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan jantung itu biasanya memang dia punya amarah yang gampang meledak, jantung bocor apa. Nah, sekarang kita coba membahas tentang batasan dibenarkannya marah supaya amarah itu tetap terkendali dan terarah, bukan amarah yang asal meledak tanpa kontrol ya. Yang pertama adalah marah itu ya karena Allah. Jadi marah ketika melihat larangan Allah dilanggar, perintah Allah tidak dikerjakan. Kalau kita lihat marahnya Rasul kan karena itu gitu. Marahnya Rasul itu ketika ada larangan-larangan yang dilanggar dan perintah-perintah yang tidak dikerjakan, atau hal-hal yang menghina syariat ini, merendahkan syariat Islam, itu beliau marah. Kemudian yang kedua, marah juga dibolehkan ketika hak pribadi diinjak. Marah untuk membela diri, keluarga, harta dari kezaliman. Tetapi hal ini ya, kalau yang kedua ini harus tetap dalam koridor ini ya, di dalam koridor syariat. Membela diri kita marah kan, kalau misalkan kita dipukul kita ini ya boleh membela diri. Kalau kita nggak punya amarah, ya, kita tidak akan membela diri. Begitu juga keluarga kita, harta benda kita dizolimi. Tetapi tetap harus dalam koridor syariat. Kemudian nanti ketika melampiaskan amarah itu juga ada aturannya. Misalkan meskipun kita marah ini, tetapi tidak boleh mencaci, tidak boleh melakukan tindakan kriminal dan sebagainya. Kalau Rasul itu juga tetap menjaga kan, bagaimana terlihat di ekspresi wajah beliau, tetapi beliau tidak melakukan hal-hal yang menodai kesucian beliau. Kalimat itu gimana kalau marah gitu? Selain nada tinggi atau kan tidak boleh mencaci, berarti ya di situ ada pelanggaran-pelanggaran yang dilarang syariat ya gitu. Kalimat-kalimatnya itu. Nanti juga ada beberapa cara untuk mengendalikannya, misalkan ya membaca ta'awud, mengubah posisi kita, kan ada ini, berwudu, mandi dan lain sebagainya. Ini untuk membantu mengendalikan ledakan-ledakan amarah ya. Baik, ini berikutnya tentang cinta ini. Kita selesaikan sekalian ya. Jadi benci dan cinta kita ya, marah dan cintanya. Tadi kan ekspresi kebencian ya, amarah ya. Sekarang ekspresi cinta. Di Al-Quran Al-Karim ini juga mengarahkan kita untuk tidak berlebihan dalam mencintai. Jadi kita diberikan amarah, kita juga diberikan cinta. Baik dalam mencintai keluarga, ya, orang tua, pasangan, anak-anak, atau mencintai kerabat, orang lain, harta benda dan lain sebagainya. Itu boleh, tetapi tidak boleh berlebihan. Bagaimana kecintaan itu disebut berlebihan? Ketika kecintaan ini menjadi penyebab berpalingnya seseorang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulnya. Jadi patokannya itu paling gampangnya. Di dalam Quran surat Taubah ayat 24 Allah berfirman, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum
wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, jika orang tua, anak-anak, saudara-saudara, pasangan-pasangan, kaum kerabat, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya serta jihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah. Ini ancaman dari Allah. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Mencintai sesuatu melebihi kecintaan kepada Allah, Rasul, dan juga jihad, itu disebut sebagai kefasikan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Di antara sekian banyak emosi-emosi tadi ya, ada apa saja emosi, suka, tidak suka, kemudian tadi marah dan lain sebagainya itu. Cinta adalah yang paling manis. Jadi emosi cinta, ekspresi cinta itu adalah emosi yang paling manis dan paling berbahaya. Iya, paling manis dan paling berbahaya. Racun kalau pahit orang akan segera menjauhinya, tapi racun kalau rasanya manis itu berbahaya sekali, karena orang akan mati tanpa dia sadari. Ya, ini cinta ya. Di antara semua emosi, dia yang paling manis, tapi paling berbahaya. Tetapi ya, ketika cinta berjalan pada jalur yang benar, cinta ini akan mengangkat manusia sampai ke derajat takwa dan rela untuk berkorban. Ada cinta. Namun ketika cinta itu berlebihan, cinta akan mampu merampok akal. Kalau amarah tadi, dia membuat logika itu macet gitu ya, terhenti sementara atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kalau cinta ini bukan menghentikan, tetapi dia merampok akal. Ya, bedanya. Dominan maksudnya. Dirampok nih. Akhirnya akalnya menjadi milik cinta. Dirampas secara paksa. Harusnya akal itu kan miliknya hati ya. Akal miliknya hati. Ya, akal tadi kan wazir. Ya, Perdana Menteri lah ya. Sedangkan rajanya itu adalah hati. Tapi cinta kalau sudah menguasai, ya, cinta sudah berlebihan, maka cinta yang akan merampok akal. Dirampok dari hatinya. Merampok akal, menenggelamkan kesadaran, dan menjadikan manusia sebagai budak dari apa yang dia cintai. Cinta itu tentara juga bukan? Tadi kan hati raja, akal wazir, amarah tentara. Nah, kalau cinta apa? Cinta tidak disebutkan secara spesifik di Kimia Sa'adah, tetapi di situ Imam Al-Ghazali menyebutkan selain tentara, itu juga ada syahwat. Yang disebutkan syahwat itu sebagai bukan penguasa wilayah-wilayah tertentu. Itu syahwat. Area-area tertentu. Area-area tertentu. Nah, sifatnya ini licik kadang. Kepala daerah lah, gubernurnya. Karena sifatnya itu licik, ngambil keuntungan sendiri. Jadi cinta tadi efeknya, puncaknya apa? Menjadikan manusia sebagai budak dari apa yang ia cintai. Nah, di Rawdatun Nadir, bukan,
di Rawdatul Muhibbin wa Nuzhatul Mushtaqin, Ibnu Qayyim itu kan menyebutkan beberapa tingkatan cinta. Kemudian tingkatan cinta yang paling tinggi itu adalah ibadah. Itu cinta. Makanya ibadah itu disebut sebagai ibadah karena dia menjadikan manusia itu sebagai budaknya Allah, hambanya Allah. Tetapi seringkali kita tidak menjadikan diri kita sebagai hambanya Allah atau budaknya Allah. Tetapi kita menjadi budaknya apa yang kita cintai. Karena kita cintai bukan Allahnya, akhirnya kita jadi budaknya. Kalau yang kita cintai itu adalah Allah, maka kita menjadi hambanya Allah. Kalau yang kita lebih mencintai adalah kita lebih mencintai manusia, maka kita akan menjadi budaknya. Makanya ada istilah sekarang ini, istilah apa? Bucin, budak cinta. Karena memang cinta itu sering memperbudak. Dalam pembahasan psikologi Islam juga, cinta adalah inti gerak jiwa. Jadi sekali lagi, cinta adalah inti gerak jiwa. Bahkan di kitab tersebut juga, di Rawdatul Muhibbin itu, karena cinta, matahari, bulan, langit, bumi, semuanya itu bergerak. Karena cinta. Kan di Al-Quran juga disebutkan kan, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman kepada langit dan bumi. Allah berfirman, datanglah tau'an au karha, datanglah dengan sukarela atau terpaksa. Qalata ataina ta'i'in, keduanya berkata kami datang dengan sukarela. Ini cinta. Jadi pergerakan langit dan bumi itu adalah karena cinta kepada Allah. Ya, ketaatan dibarengi karena cinta landasannya, bukan ketaatan karena terpaksa, tapi karena cinta. Karena Allah sudah memberikan pilihan. Karena ketaatan maksudnya adalah cinta atau keterpaksaan. Qalata ataina ta'i'in. Keduanya berkata kami datang karena taat, cinta. Jadi cinta ini adalah inti gerak jiwa, bukan hanya jiwanya manusia ya. Ia sumber motivasi, energi, dan juga arah. Karena itu cinta harus diposisikan, bukan dihapus ya. Iya. Nanti cinta juga bisa menjadi pengikat kehidupan. Jadi, karena cinta adalah perekat utama dalam hubungan manusia antara suami istri, orang tua dan anak, serta sesama muslim. Cinta ini akan menciptakan rasa aman, ketentraman, atau disebut dengan sakinah itu ya, dan juga kasih sayang, rahmah. Cinta juga bisa menjadi pendorong kebaikan. Misalkan cinta kepada ilmu akan mendorong seseorang untuk belajar. Cinta kepada sesama akan mendorong seseorang untuk berbuat baik. Ini kalau tepat ya. Tapi kalau tidak tepat atau berlebihan, ya tadi, cinta bisa melahirkan ilah-ilah baru. Sesembahan-sesembahan baru tadi ya. Cinta juga bisa melahirkan kecemburuan dan kedengkian. Jadi cemburu, dengki, itu sebenarnya lahirnya dari cinta. Cemburu lahir dari cinta. Kok cinta sama suaminya nikah lagi, cemburu. Kenapa? Karena cinta dengan suaminya. Kalau nggak cinta, bodoh amat. Makanya kedengkian saudara-saudaranya Nabi Yusuf pada Nabi Yusuf juga karena cinta itu. Mereka masih mencintai orang tuanya, tapi orang tuanya mencintai. Nah. Ada hubungannya sama overthinking nggak? Cinta itu? Sedikit berhubungan. Atau beda jalur? Beda jalur sebenarnya. Tapi kadang-kadang bisa salah jalur. Bergabung. Cinta juga bisa melahirkan keterikatan yang tidak sehat, menyebabkan kecemasan berlebihan. Ya, ini tadi cemas, overthinking kan. Jika yang dicintai hilang atau kita tidak sesuai dengan apa yang kita atau ya dicintai,
kita cinta seseorang khawatir kita nggak sesuai ini. Nah, itu. Jadi ini melahirkan keterikatan yang tidak sehat. Ya, ini masalah anak-anak muda dan juga anak-anak yang sudah tua. Apa ya termasuk ya jatuh cinta pada sesuatu yang tidak seharusnya, ini menimbulkan hubungan keterikatan yang tidak sehat. Miriplah dengan yang tadi ya, kalau batasan-batasannya cinta tertinggi hanya untuk Allah dan Rasulnya, kemudian cinta kepada makhluk itu juga harus karena Allah, tidak melanggar syariat, tidak melalaikan kewajiban, cinta harta pekerjaan tidak boleh sampai melalaikan sholatnya, bayar zakatnya dan kewajiban-kewajiban lain. Baik, untuk sementara pembahasan kita tentang marah, benci dan cinta ya kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.